Baik, kita lanjutkan dengan studi kelayakan atau feasibility study, disingkat FS. Studi kelayakan atau feasibility study ini adalah suatu studi untuk menentukan layak atau feasible tidaknya suatu proyek secara teknis, keekonomian, dan legal. Ya, jadi proses desain tadi bisa berlanjut ya sampai ke tahap basic design, detail engineering design. Kalau analisis feasibility-nya ya, analisis keekonomiannya menunjukkan bahwa memang proyek itu feasible. Ketika tidak ya tidak berlanjut ya, tidak berlanjut ke tahap detail engineering, ke tahap konstruksi apalagi. Di Indonesia adanya dokumen FS yang disetujui oleh regulator, dalam hal ini pemerintah ya, kalau proyeknya itu masih berkaitan dengan tambang ya, mengolah material dari tambang, maka regulator ini adalah Kementerian ESDM. Izinnya adalah izin usaha pertambangan operasi produksi ya, IUPP. Tapi kalau yang sudah tidak terkait ya, bisa namanya izin industri gitu ya. Misalnya umpannya itu bisa dari mana saja ya, bisa impor ya. Misalnya ya pabrik peleburan tembaga itu smelting, itu izinnya adalah IUI, izin usaha industri ya. Nah, itu menjadi syarat ya. Jadi nanti perusahaan yang akan membangun itu menyusun dokumen feasibility study ini. Ruang lingkup FS bisa bervariasi sebenarnya bergantung pada jenis, skala, dan kompleksitas suatu proyek. Studi kelayakan ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan, namun umumnya oleh konsultan. Karena kalau dilakukan sendiri nanti bias. Karena bisa saja karena ada kepentingan bahwa ini harusnya proyek ini jalan gitu ya. Maka analisisnya itu dibuat menjadi cukup optimistis ya, sebagai contoh seperti itu. Nah, kalau dilakukan oleh pihak luar, oleh konsultan yang independen, maka nanti luarannya itu, hasil studinya itu dapat dianggap lebih objektif ya. Dan tentu juga berkaitan dengan expertise dari konsultan tersebut ya. Tentu harus konsultan yang memang berpengalaman ya, yang memang expert di bidang tersebut ya, yang terdiri dari multidisciplinary team, karena feasibility study ini tidak saja mengkaji secara teknis, tapi juga mengkaji secara keekonomian, kemudian juga dari aspek lingkungan, dari aspek organisasi manajemen sumber daya manusia ya, dari aspek risiko. Jadi merupakan pekerjaan yang multidisciplinary. FS ini kadang-kadang juga dilakukan untuk membandingkan dan menyeleksi kelayakan teknologi yang akan diadopsi untuk kondisi spesifik proyek yang dimiliki berdasarkan aspek tekno-keekonomian dan lingkungan ya. Jadi tidak dari awal sama sekali, bisa untuk proses yang sudah jalan ya. Nah, nanti ingin dilakukan modernisasi ya, proses tersebut. Proses di pabrik tersebut dimodernisasi. Nah, ada beberapa opsi yang tersedia. Nah, di situ dilakukan studi kelayakannya. Ya. Berapa biaya investasi untuk satu teknologi, biaya operasinya, kemudian dilakukan perhitungan untuk dapat memilih satu di antara beberapa opsi yang tersedia. Ya. Dokumen FS juga diperlukan untuk mendapatkan pinjaman dari bank ya. Nah, dokumen FS yang seperti ini dinamakan BFS ya, atau Bankable Feasibility Study. Ya, jadi umumnya ya proyek-proyek yang besar itu tidak 100% equity ya, tidak 100% dari uang perusahaan sendiri, namun sebagian meminjam di bank. Nah, agar bank itu mempunyai keyakinan bahwa uang yang dipinjamkannya itu memang nanti akan kembali ya, tidak terjadi kredit macet,
maka perusahaannya harus menyampaikan rencananya dalam bentuk dokumen feasibility study. Ya, dan nanti juga bank akan meng-hire konsultan juga untuk mengevaluasi FS ini. Apakah memang betul proyeknya itu feasible ya? Apakah betul proyeknya itu atraktif? Apakah betul angka-angka yang disampaikan dalam dokumen FS itu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan ya? Sehingga nanti untuk mengambil kesimpulan, oke, saya memberikan pinjaman untuk proyek ini, itu confidence ya bahwa pinjamannya itu akan kembali. Nah, keuntungan banknya apa memberikan pinjaman itu? Ya, keuntungannya adalah dari interestnya ya. Karena terdapat interest rate tertentu yang harus dibayarkan di perusahaan. Jadi selain pinjaman pokoknya kembali, ada tambahan dari bunga ini ya. Itu yang didapatkan oleh bank. Tentu ada jangka waktunya ya, periode pengembaliannya. Tidak bisa misalnya dalam keseluruhan proyek 20-30 tahun gitu. Jadi dibatasi berapa tahun periode pengembalian. Nanti akan ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut ya. Di bab mengenai analisis keekonomian. Kita di Indonesia sudah diatur ya dokumen feasibility study ini untuk khususnya proyek tambang ya, untuk pembuatan pabrik pengolahan dan pemurnian dan yang terintegrasi dengan tambang ya, itu diatur dalam keputusan Menteri SDM nomor 1806 ya, tahun 2018, di mana bab pengolahan dan pemurnian ini masuk bab 7. Nah, bab-bab awalnya apa? Ya, bab awal itu ya berisi diantaranya ada mengenai sumber daya dan cadangan, mengenai penambangannya, ya, mengenai informasi secara umum ya di bagian awal sekali pendahuluan ya. Nah, termasuk nanti bab-bab yang lain itu meliputi organisasi dan sumber daya manusia, kemudian mengenai aspek lingkungan, mengenai khusus juga analisis keekonomiannya. Nah, pengolahan dan pemurnian masuk bab 7 dari 14 bab dan sudah ditetapkan ya template-nya ya. Isi bab-bab di bab 7 itu sebagai berikut. Jadi yang pertama studi atau percobaan pengolahan pemurnian. Jadi ini sudah sesuai dengan kaidah perancangan pabrik yang dibahas pada kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi ada tahap pengujian metalurgi ya. Jadi perusahaan yang mengajukan FS ini tidak tanda kutip ngarang-ngarang ya. Saya mau proses seperti ini, kadarnya sekian, jadi harus ada buktinya. Pengujian labnya dilakukan gitu ya. Nah itu dilaporkan juga pada bab 7.1. Di situ hasil pengujian metalurgi. Kemudian yang kedua tata cara pengolahan dan pemurnian. Nah itu menunjukkan tadi ya flow sheet proses dan deskripsi dari setiap unit proses secara terperinci. Baru kemudian ada peralatannya ya, pengolahan dan pemurnian, jenis, jumlah, kapasitas, availability. Ya, kemudian khusus bab 7.4 itu jenis, jumlah, kadar dan recovery hasil pengolahan. Ada bab khusus mengenai penanganan tailing ya atau jenis limbah lainnya, limbah gas atau limbah padat ya, slag misalnya, itu harus ditunjukkan di situ ya. Kemudian ada bab khusus mengenai rencana penanganan mineral ikutan. Nah ini sudah diantisipasi, sebagai contoh misalnya pada pabrik pengolahan biji timah ya. Itu kan ada mineral ikutannya monasit, sinotim, ya, zirkon, ilmenit, itu harus disampaikan bagaimana rencana pengolahannya, ya, bagaimana rencana pemanfaatannya, gitu ya. Tidak harus terperinci ya di situ, tapi sudah diinformasikan. Gitu. Oke, kemudian rencana pengangkutan produk pengolahan ini juga diberikan di sana, ya. Jadi juga ini bisa hanya berupa narasi saja ya, misalnya kalau pabrik pengolahan emas door bullionnya sejumlah sekian nanti akan dikirimkan ke logam mulia yang berlokasi di Pulau Gadung, Jakarta, misalnya seperti itu saja ya. Tapi
juga tentu harus disampaikan kira-kira bagaimana pengangkutannya itu, apakah darat atau laut atau udara, aksesnya mana saja gitu ya, yang harus ditempuh itu untuk Dorbulion tadi ya. Kemudian contoh lainnya ya misalnya pabrik peleburan tembaga, ini produk katodanya dikemanakan gitu ya. Apakah 100% ekspor atau ada sebagian yang dikonsumsi di dalam negeri, pengangkutannya seperti apa ke pelabuhan, kemudian kemana saja itu harus disampaikan di situ ya, di dalam dokumen FS bab 7 ini. Oke, jadi ini tadi sudah. Saya lanjutkan dengan tahap berikutnya mengenai analisis dampak lingkungan hidup ya. Jadi tadi yang FS tadi ya isinya tadi ya tidak panjang lebar dibahas di sini. Nah, mengapa dibahas? Karena ya dalam praktek di lapangan ini yang sering dilakukan ya oleh Anda sebagai metalurgis di dalam proses perancangan suatu proyek pabrik ekstraksi logam. Jadi ketika Anda diberikan tugas assignment untuk in charge di situ ya, menyiapkan dokumen FS ya, Anda sudah paham lah kira-kira apa saja yang harus disiapkan ya. Harus ada pengujian metalurgi dulu, mungkin harus ada sampling ke lapangan untuk mengambil sampel, harus dikirimkan kemana, kemudian datanya bagaimana diolah, disajikan sehingga masuk di bab 7.1 tadi, bagaimana menyusun flow sheet prosesnya, menjelaskan secara terperinci, menarasikan ya di dalam dokumen di 7.2 tadi ya. Kemudian juga perhitungan-perhitungan untuk menentukan peralatan juga disampaikan di sana ya, neraca massa biasanya itu juga hal yang ditanyakan. Nah, nanti dokumen FS itu dipresentasikan ya ke pemerintah ya. Dalam hal ini ke Kementerian SDM, Direktorat Mineral dan Batubara ya. Nanti akan dibentuk tim biasanya di sana yang masing-masing memang ahli di bidang-bidang yang terkait ya. Kalau yang mengevaluasi bab pengolahan pemurnian ya seorang metalurgis, yang mengevaluasi bagian keekonomian ya dia memang spesialisasinya di sana. Ya, sampai suatu saat nanti ini disetujui ya di dalam suatu sidang pleno namanya, sidang pleno FS. Untuk sampai sidang pleno ini biasanya melalui beberapa tahap. Sidang pertama ada revisi, diajukan revisinya, ada sidang kedua masih ada revisi, sampai nanti sidang pleno ditetapkan untuk disetujui dan diberikan izin untuk operasi produksinya, ya, untuk melanjutkan operasinya. Nah, namun izin operasi tadi masih membutuhkan izin lingkungan. Oleh karena itu diperlukan tahap AMDAL ini. Ya. Jadi untuk bisa direalisasikan secara legal, proyek pendirian pabrik ekstraksi logam harus memiliki izin lingkungan. Oleh karenanya harus dibuat dokumen AMDAL ya. Jadi AMDAL itu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disetujui oleh instansi yang berwenang. Nah, dalam hal ini apakah proyeknya itu levelnya persetujuannya di pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau di daerah. Dalam hal ini adalah dinas KLHK di daerah. Studi AMDAL pada prinsipnya menjelaskan jenis, jumlah, dan karakteristik limbah yang dihasilkan dari setiap unit aktivitas pabrik, baik padat, cair, maupun gas, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan bagaimana rencana penanganannya. Ya, idealnya maka AMDAL ini setelah FS-nya selesai, ya, sehingga sudah jelas kira-kira prosesnya sudah fix ya, prosesnya seperti apa, kapasitasnya berapa, bahan-bahan yang digunakan berapa, emisinya apa saja. Di dokumen FS itu sudah didefinisikan secara final, namun dalam praktek ini seringkali dilakukan paralel. Jadi
karena FS itu juga perlu persetujuan yang tidak singkat ya, membutuhkan waktu yang lama, maka seringkali ya di tengah jalan AMDAL-nya sudah jalan dulu ya prosesnya, karena juga lama juga ini untuk mendapatkan izin lingkungan ini. Emisi-emisi pabrik, baik dalam bentuk padat cair gas, harus memenuhi peraturan nasional mengenai emisi. Sebagai contoh, pada pabrik pengolahan emas, ketika sisa cairan yang mengandung cyanida dikembalikan ke lingkungan, maka konsentrasi free cyanidnya, ya CN-nya itu harus kurang dari setengah ppm, sebagai contoh saja ya. Kemudian pH cairannya harus dalam rentang 6 sampai 9, kemudian suhunya harus suhu ruangan ya, atau tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu tertentu. Kemudian ada kandungan total suspended solid, total dissolved solid, kandungan heavy metal ions-nya berapa, itu ada ketentuannya ya. Ada peraturan mengenai hal tersebut. Yang perlu Anda pahami, AMDAL ini disusun oleh yang namanya istilahnya adalah pemrakarsa. Jadi dalam hal ini pemilik proyeknya, perusahaannya. Meskipun pelaksanaannya nanti dilakukan oleh konsultan ya, yang mempunyai sertifikat AMDAL. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi kalau di suatu tempat itu memang dialokasikan untuk industri, ya nanti tidak sulit untuk persetujuannya ya. Namun kalau di awal sudah tidak sesuai rencana tata ruang, maka itu akan dikembalikan lagi usulannya. Misalnya lokasi pabriknya itu di tempat di mana di situ adalah hutan lindung, ya, jadi tidak bisa. Atau lokasi di mana sebenarnya diperuntukkan untuk pertanian atau untuk pemukiman apalagi ya. Nah, jadi harus sesuai dengan rencana tata ruang di suatu wilayah. Dalam hal rencana usaha itu tidak sesuai, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. Nah, ini yang Anda harus pahami. Penyusunan AMDAL ini dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri dari ya, yang pertama kerangka acuan atau disingkat KA. Yang kedua analisis dampak lingkungan hidup atau disingkat ANDAL. Ya, jadi ANDAL itu bagian dari AMDAL. Ya, ANDAL itu singkatan dari analisis dampak lingkungan hidup. Di mana ANDAL ini salah satu tahap dari studi AMDAL ini. Yang pertama kerangka acuan dulu ya tahapnya, kemudian analisis dampak lingkungan hidup, dan yang ketiga namanya rencana pengelolaan lingkungan hidup disingkat RKL, dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Jadi rencana kelola, rencana pantau disingkat RKL, RPL. Jadi ada 3 tahapan ini yang masing-masing tahap ini harus disetujui dulu ya. Tahap ini disetujui, melangkah ke tahap berikutnya ya, sampai suatu saat nanti sudah disetujui AMDAL-nya, diberikan izin lingkungan. Ya, ini yang Anda harus pahami, karena ya dalam prakteknya ini juga seringkali metalurgis harus melakukan pekerjaan ini ya. Ketika dia in charge di proyek pengembangan suatu pabrik pengolahan dan pemurnian, dan nanti harus dapat bekerja sama dengan bidang lainnya, misalnya di situ ada sarjana teknik lingkungan ya, ada sarjana sosial di situ karena melibatkan juga aspek-aspek sosial ya. Nah, kerangka acuan atau KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Jadi pertama ada proses namanya pelingkupan ya. Kondisi awal tempat di mana pabrik akan dibangun seperti apa ya, istilahnya namanya rona awal ya. Dan di situ dilakukan juga proses-proses sampling dan analisis ya. Misalnya kondisi air di sungai di sekitar lokasi pabrik seperti apa ya, kondisi tanah ya, kondisi flora faunanya seperti apa, semua itu dilakukan pada tahap KA ini.
Sehingga apa? Nanti ketika pabrik ini beroperasi dan terjadi perubahan, itu dapat dideteksi, dievaluasi perubahannya seperti apa dari kondisi awal. Gitu. Ya, kalau misalnya kondisi awalnya sudah jelek karena ada aktivitas lain yang berdampak negatif, maka tidak dapat disalahkan ya, karena asalnya tidak dari situ. Tentu hal tersebut tidak diinginkan ya, harapannya rona awalnya juga baik, setelahnya juga baik gitu. Yaitu kerangka acuan, kemudian tahapan di dalam penyusunan dokumen AMDAL ini dimulai juga dengan pelaksanaan pengumuman rencana usaha atau kegiatan serta konsultasi publik. Jadi harus diumumkan ya di media massa akan dibangun pabrik pengolahan emas di suatu tempat, pabrik peleburan beni di suatu tempat. Kemudian juga ada konsultasi publik. Jadi nanti ada pertemuan yang melibatkan masyarakat setempat, yang nanti didengarkan pendapat-pendapatnya, ya. Tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili RT, RW, pejabat kelurahan, ya, tokoh masyarakat di situ nanti menyampaikan di situ. Yang itu nanti akan dikumpulkan ya pendapat-pendapatnya. Itu ada yang pro, ada yang kontra, ya. Yang pro biasanya yang menyangkut bahwa proyek itu nanti akan membuka lapangan kerja buat masyarakat setempat, memberikan tambahan pendapatan buat daerah setempat, ya. Membangun infrastruktur yang dibutuhkan di situ, misalnya jalan atau fasilitas pendidikan, kesehatan, seperti itu. Tapi ada saja yang kontra ya. Nah ini yang nanti dibicarakan ya, pada tahap sidang-sidang kerangka acuan, kemudian tahap AMDAL, dan terakhir pada tahap RKL RPL tadi ya. Kemudian setelah dilakukan pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan serta konsultasi publik ini, maka pemrakarsa atau perusahaan mengajukan formulir KA ya, diisi ya, kerangka acuannya diajukan ke pemerintah ya, ke pihak yang berwenang. Nah ini sudah ada template-nya ya, formulir KA ini. Kemudian ada proses pemeriksaan ya, dan persetujuan formulir KA. Biasanya ini pemerintah juga akan meminta bantuan pakar ya di bidangnya, ya. Pakar dari perguruan tinggi, dari lembaga penelitian, dari konsultan swasta gitu ya, yang memahami ya bidang-bidang terkait. Nanti ini yang memberikan penilaian di dokumen tadi, dinilai, dilakukan evaluasi, dan umumnya ya dikembalikan lagi ya ke pemrakarsa, tidak langsung diterima, untuk diberikan klarifikasi untuk dilengkapi ya, sehingga KA ini nanti lengkap dan dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap penyusunan dan pengajuan AMDAL dan RKL RPL. Ya, jadi ini satu langkah ya, dokumennya ada AMDAL, kemudian di bagian belakangnya ada RKL RPL ini. Yang nanti ini akan dinilai lagi ya, dokumen AMDAL dan RKL RPL ini. Untuk setelah disetujui diberikan penetapan kelayakan lingkungan hidup, atau juga kalau tidak disetujui ya ketidaklayakan lingkungan hidup. Nah kalau belum disetujui ya tidak bisa beroperasi ya, karena belum ada izin lingkungan ini gitu. Nah biasanya penilaian AMDAL RKL RPL ini juga perlu beberapa sesi sidang ya. Sesi pertama nanti menyampaikan evaluasinya ya, para pakar yang diminta oleh pemerintah ya. Nanti konsultan menanggapi. Pertama konsultan menyampaikan presentasinya ya, nanti ditanggapi, disampaikan koreksi-koreksinya, nanti diagendakan lagi sidang yang kedua. Kalau kedua belum ketemu, sudah koreksi sidang yang ketiga ya, sampai nanti disetujui ya dokumen AMDAL, RKL dan RPL-nya ini, dan dapat diberikan izin lingkungan. Nah terkait dengan dokumen sekarang sudah
online semuanya ya, dan satu pintu ya. Namun di dalam evaluasinya itu, sidangnya itu ya, ya sebelum pandemi COVID-19 ini ya tentu offline ya, bertemu di satu tempat, diagendakan, di situ dibahas ya. Nah, ini sudah ditetapkan berdasarkan PP nomor 7 tahun 2012, format dokumen andal apa saja, pendahuluan, deskripsi rencana, deskripsi rinci zona lingkungan hidup awal, hasil pelibatan masyarakat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ya, ada uji publik tadi, ada konsultasi publik tadi, kemudian juga ada survei, ada kuesioner. Nah, ini dilaporkan di sini ya. Kemudian hasil penentuan dampak penting hipotetik yang dikaji, hasil perakiraan dampak penting, hasil evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, daftar pustaka, lampiran. Ya, kemudian dokumen RKL, RPL itu rencana pengelolaan lingkungan hidupnya seperti apa, rencana pemantuan lingkungan hidupnya seperti apa, ya. Nah, persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Ya, jadi ini menjadi perhatian khusus. Juga pengolahan dan pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara. Ya. Oke, kemudian ada pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL RPL, ada daftar pustaka dan lampiran. Ya, saya kira yang begini-begini untuk Anda ketahui saja, tidak harus dihafalkan. Ya. Yang penting Anda paham bahwa tahap AMDAL ini diperlukan ya, untuk sampai suatu proyek itu dapat dieksekusi, dilaksanakan secara legal. Kemudian ada 3 tahap tadi ya, ada tahap kerangka acuan, ada tahap AMDAL, kemudian tahap ketiga ada RKL RPL ya, di mana pengajuan dokumen RKL RPL ini menjadi satu dengan dokumen AMDAL-nya ya. Oke.